Di dalam pembelajaran modul 1, saya sangat tertarik dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai dasar sekaligus menguatkan fondasi saya untuk menjadi guru yang berpihak pada peserta didik. Tentunya di dalam penerapan proses pembelajaran, saya harus mampu menjalankan 3 semboyan, yaitu ing harso sung tulodo, ing madio mangunkarso, dan tuturi handayani. Sebelum saya mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah dan lingkungan, maka saya harus memiliki komitmen untuk tetap konsisten dan terus bergerak menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, akan membantu saya dalam menjalankan peran sebagai guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan berjiwa gotong royong. Selain itu, setelah saya mengetahui konsep Bagja sebagai model manajemen perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, maka saya akan menerapkannya dalam melakukan aksi nyata dalam konteks pendidikan di sekolah, dengan mulai mengidentifikasi hal-hal baik, pendekatan-pendekatan positif, dan hal-hal baik yang sudah ada di sekolah saya, kemudian tetap melestarikan dan mempertahankan hal-hal baik itu dan berangkat dari hal positif menuju program selanjutnya. Dalam mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang telah saya dapatkan dalam pendidikan program guru penggerak, saya harus memiliki tekad tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas praktisi untuk membantu menjalankan visi saya mewujudkan merdeka belajar bagi peserta didik. Saya harus memiliki kesadaran penuh untuk bergerak dan sekaligus mampu mengontrol sosial dan emosional, dan mampu membantu penyelesaian masalah baik itu dari peserta didik maupun rekan sejawat. Menjadi coach bagi mereka, sehingga semua pihak ikut bergerak bersama dengan senang hati. Dengan seperti itu, hal-hal positif pasti akan terlahirkan sesuai dengan harapan bersama. Setelah menjalani semua proses dan aksi nyata, tentunya kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah, dan saya telah dibekali dengan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Saya harus memiliki kepiawaian dalam menentukan jenis masalah yang dihadapi, apakah itu sebuah dilema etika atau bujukan moral. Langkah-langkah dalam kebijakan mengambil sebuah keputusan akan menjadi bekal yang sangat berarti bagi saya untuk melangkah menjadi guru yang tepat bagi peserta didik. Langkah awal yang saya ambil dalam pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran di sekolah adalah mempelajari dan mengidentifikasi apakah kasus yang akan diselesaikan tersebut termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jika kasus tersebut dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Setelah saya mempelajari dan mengetahui langkah-langkah ini, saya akan mendalaminya dengan cara saya mulai mempraktikkannya saat ini ketika saya menjumpai berbagai masalah di lingkungan sekolah saya ataupun masalah di lingkungan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak mau menunggu besok, minggu depan, ataupun hari apa, karena bagi saya saat ini pun saya telah diperhadapkan masalah dalam kategori dilema etika. Terkait hal ini, maka saya akan melibatkan beberapa pihak, yaitu fasilitator sebagai orang pertama yang memberikan pengaruh aktif dalam mentransfer pengetahuan tentang semua teori dan aplikasi pengetahuan dalam setiap modul di program ini. Pengajar praktik, meskipun pendampingan hanya beberapa kali dan saat pertemuan lokakarya, namun jarak yang tidak begitu jauh dari segi geografis akan lebih memudahkan dalam pendampingan dan pembinaan setiap pengetahuan dan keterampilan. Sesama CGP, sarana berkolaborasi, bergerak bersama dalam setiap program, memiliki visi yang sama dalam memajukan pendidikan yang berpihak pada murid. Kepala sekolah,
seseorang yang dapat dijadikan untuk curah pendapat dan pemberi saran dan dukungan terbaik serta sebagai penentu kebijakan di sekolah.